maka muncullah infeksi-infeksi oportunistik. Sehingga kita katakan pasien itu mengalami fase AIDS. Jadi fase AIDS itu adalah kalau sudah muncul infeksi-infeksi oportunistiknya. Nah, dari WHO itu nanti si HIV ini dibagi menjadi 4 stadium, ada HIV stage 1, stage 2, 3, dan 4. Ditandai dengan kalau stage 1 biasanya limfadenopati generalisata. Tapi kalau sudah stage 2, berat badannya udah turun tuh, berat badan turun kurang dari 10%, jadi berat badannya dari baseline kurangnya adalah kurang dari 10%. Dan ada ISPA berulang, jadi dia suka pilek-pilek berulang-ulang. Kemudian kalau stage 3, berat badannya turun lebih dari 10% berat badan awal, dan ada diare kronis atau diare lebih dari 1 bulan. Sama nanti ada kandidiasis oral dan TB paru. Jadi kalau ada pasien udah kandidiasis oral atau ada TB parunya dan dia HIV, maka dia sudah masuk ke dalam HIV stadium 3. Lalu kalau stadium 4 itu ditandai sama dengan wasting syndrome. Jadi nanti ototnya habis semua, lemaknya juga udah habis, sehingga nanti tinggal kulit pembungkus tulang. Jadi udah kurus sekali. Lalu bisa juga kena limfoma non-Hodgkin, bisa TB ekstraparu, dan bisa infeksi intrakranial seperti toxoplasma encephalitis, meningitis, cryptococcus. Itu bisa terjadi pada pasien HIV stadium 4. Nah, untuk HIV sendiri kalau mau diperiksa, maka kita lakukan konseling dulu sama pasiennya. Konselnya bisa VCT atau PITC. VCT itu adalah Voluntary Counseling and Testing, artinya pasiennya sendiri yang memang pengen diperiksa HIV. Tapi kalau PITC itu adalah Provider Initiated Testing and Counseling, artinya dokternya yang nyaranin. Misalnya kita dapat pasien TB, karena kita tahu TB itu berkaitan dengan HIV, kita sarankan Pak cek HIV ya. Nah itu artinya adalah kita melakukan PITC, Provider Initiated. Pemeriksaan HIV dibagi menjadi 3 strategi. Strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Maksudnya apa? Maksudnya kalau strategi 1, spesimennya diperiksa 1 kali saja. Jadi spesimen darahnya itu kita periksa 1 kali. Itu namanya strategi 1. Kalau strategi 2, berarti spesimen darahnya kita periksa 2 kali. Dan kalau strategi 3, ya spesimen darahnya kita periksa 3 kali. Nah, 1 kali itu kapan dilakukan? Kalau kita mau melakukan screening darah atau organ. Jadi di PMI itu darah-darah donor itu kan semuanya di screening ada HIV atau tidak. Nah itu biasanya diperiksa 1 kali. Jadi pakainya strategi 1. Kalau strategi 2 biasanya untuk penelitian surveillance. Jadi misalkan kita mau tahu nih pengidap HIV di Indonesia ada berapa. Nah itu biasanya kita pakai strategi 2. Tapi kalau untuk diagnostik dan pengobatan itu baru kita pakai strategi 3. Jadi untuk penegakan diagnosis pakai strategi 3. Jadi diperiksa minimal 3 kali. Metode pemeriksaannya itu bisa rapid test, bisa ELISA, bisa Western blot. Nah, ketiga pemeriksaan ini tuh berbasis antibody. Nanti ada juga pemeriksaan PCR. Kalau PCR kan artinya melihat viral load-nya langsung, melihat virusnya langsung. Nah, metode yang paling cepat, paling murah tentu rapid test. Nah, karena 3 kali, jadi nanti bisa aja urutannya rapid test 1, kemudian dilanjutin ELISA dan Western blot sebagai pemeriksaan konfirmasi. Tapi kalau misalkan kita ada di daerah, kemudian tidak ada ELISA atau Western blot di situ, maka untuk menegakkan HIV bisa saja dengan menggunakan rapid test 3 kali. Nah, tapi disarankan rapid test yang dipakai mereknya itu berbeda-beda. Jadi jangan rapid testnya dari merek yang sama. Jadi sebenarnya kalau memang tidak bisa rapid test 3 kali pun itu sudah bisa menegakkan diagnosis HIV. Nah, untuk HIV ini sendiri tata laksananya itu memakai antiretroviral. Nah, antiretroviral ini biasanya indikasinya adalah kalau pasien udah klinis stadium 2 atau 3, ada TB paru, ada ISPA berulang, lalu ada hepatitis B, kemudian HIV pada ibu hamil, dan satu lagi pada yang CD4-nya di bawah 350. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau dari WHO, berapapun CD4 itu sebenarnya sudah langsung diterapi dengan ARV. Jadi kalau dia udah positif HIV, langsung ARV. Cuma kalau diterapkan di Indonesia, karena kita masih kekurangan obat, maka kita lebih memprioritaskan pasien-pasien yang CD4-nya di bawah 350.
Jadi kalau baca guideline sesungguhnya, kalau WHO itu dia positif langsung terapi, tapi kalau kita prioritas CD4 di bawah 350. Nah, juga nanti kita bisa berikan ARV pada pasangan yang seronegatif. Seronegatif itu artinya misalkan ada suami dan istri, ternyata suaminya HIV positif, istrinya HIV negatif, maka suaminya berapapun CD4-nya itu langsung diterapi untuk mencegah penularan ke pasangannya tadi. Dan satu lagi juga bisa dilakukan pemberian ARV pada populasi kunci. Populasi kunci dari HIV itu adalah PSK, waria, gigolo, gay, dan lain-lain. Nah, itu semuanya adalah orang-orang yang beresiko. Artinya apa? Mereka kalau terpapar HIV, maka disarankan untuk memulai terapi ARV. Nah, sekarang ARV yang dianjurkan adalah NRTI, kemudian ada juga NNRTI. Nah, apa itu maksudnya? NRTI itu adalah nucleoside reverse transcriptase inhibitor, sedangkan NNRTI adalah non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Cara kerjanya gimana? Jadi kalau misalkan penasaran cara kerjanya, jadi cara kerjanya itu adalah dia bakal mirip dengan nukleotide. Jadi dia bakal masuk nanti ke dalam RNA si virus HIV. Ini kan virus HIV masuk, kemudian viral RNA-nya ini agar bisa bersatu dengan inangnya, dia harus diubah jadi DNA melalui enzim yang disebut dengan reverse transcriptase. Nah, sekarang obat-obatan HIV itu bisa mengganggu di reverse transkriptasenya ini. Jadi nanti kita kasih reverse transkriptase inhibitor. Jadi seperti efavirenz, tenofovir, lamivudin. Jadi nanti proses perubahan dia menjadi DNA itu kita halangi. Artinya apa? Dia tidak bisa masuk ke genom dari inangnya. Jadi dia nggak bisa berkembang biak. Nah, prinsipnya di situ. Nah, nanti ada dua obat tadi ya, ada NNRTI, kemudian ada NRTI. Apa contoh dari NRTI? Contohnya adalah banyak: lamivudin, zidovudin, abacavir, tenofovir, didaenosin, stafudin, dan emtricitabine. Masing-masing punya kode sendiri, kode obat sendiri. Lamivudin itu 3TC, zidovudin itu AZT, abacavir ABC, tenofovir TDF, didaenosin DDI, NNRTI ada dua, efavirenz dan nevirapin. Singkatannya pun sudah gampang, efavirenz FEF, nevirapin MVP. Nah, sekarang dari WHO tadi kan pengennya adalah 2 NRTI dan 1 NNRTI, 2 NRTI dan 1 NNRTI. Nah, ini kan banyak tuh pilihan NRTI. Dari WHO disarankan memakai TDF sebagai NRTI yang pertama. Kemudian NRTI yang kedua pakai 3TC atau FTC, dan NNRTI-nya pakai efavirenz. Jadi nanti regimennya adalah tenofovir, lamivudin, efavirenz, atau tenofovir, emtricitabine, efavirenz. Silakan pilih. Nah, kenapa WHO menyarankan itu? Karena sudah ada kombinasi dosis tetapnya, jadi sudah ada fixed dose combination-nya. Artinya pasien nggak perlu lagi minum obat lebih dari 1 tablet. Jadi dia tinggal minum 1 tablet yang isinya sudah ada 3 obat tersebut. Nah, kenapa disarankan? Karena kalau kita ngasih cuma 1 tablet, otomatis kan kepatuhan pasien minum obat itu tinggi. Artinya apa? Artinya kita bisa menurunkan ketidakpatuhan pasien minum obat. Artinya kita bisa memperkecil resiko terjadinya resistensi. Nah, NRTI ini nanti masing-masing punya efek samping ya. Zidovudin itu bisa bikin anemia, makanya dihindari penggunaannya pada pasien-pasien anemia. Tapi kan biasanya udah nggak dipakai lagi, maksudnya kita pakai regimen yang ini. Lalu abacavir bisa bikin ruam-ruam pada kulit, didaenosin, stafudin bikin neuropati perifer. Nah, efavirenz ini unik, dia bisa bikin nightmare sama depresi. Jadi orang-orang yang konsumsi efavirenz kadang suka mimpi buruk dan nanti bisa depresi. Jadi jangan lupa kalau ada gejala seperti itu konsul ke psikiatri. Kemudian kalau untuk nevirapin itu nanti bisa bikin hepatitis karena dia hepatotoks. Sampai saat ini ada pertanyaan untuk HIV/AIDS. Dokter mau tanya. Ya. Kalau ada gejala 3 ini dok, berat badan turun lebih dari 10%, diare lebih dari 1 bulan, sama demam lebih dari 1 bulan, itu masuknya berat 3 atau 4 ya dok? Karena sudah ada diare lebih dari 1 bulan, berat badan turun, ada diarenya sama demam. Iya. Sama demam ya. Biasanya masih 3. Biasanya masih 3. Masih 3. Iya. Oh iya dok. Masih dok. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah kita masuk ke pembahasan terakhir dari infeksi kita, yaitu leptospirosis. Nah, leptospirosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans, di mana bakteri itu faktornya adalah tikus, karena dia diekskresikan di dalam urin tikus. Sehingga biasanya orang-orang bakal tertular lepto itu setelah terpapar urin tikus. Paling sering adalah pos kebanjiran. Dia habis kebanjiran, air dari gorong-gorong naik, ada urin tikusnya masuk ke rumah, nah itu nanti bisa menginfeksi. Nah, untuk Leptospira itu nanti bakterinya seperti ini ya, jadi bakterinya itu spiral, jadi bentuknya spiral seperti ini, dan dia agak sulit diwarnai dengan pewarnaan biasa. Nah, pemeriksaannya nanti orang dengan leptospirosis, leukopeni, kemudian trombositopeni, bilirubinnya bisa naik, dan nanti pemeriksaan bisa juga dengan IgM ELISA. Tapi gold standar dari lepto adalah pemeriksaan yang disebut dengan microscopic agglutination test atau MAT. Jadi dia agak sedikit beda. Rata-rata kalau infeksi kan kita pakai kultur, tapi kalau untuk lepto karena sulit dikultur kita pakai MAT, microscopic agglutination test. Nah, manifestasi klinis dari pasien dengan lepto itu ada dua, anikterik sama ikterik. Nah, anikterik biasanya ditandai dengan demam, kemudian nyeri gastrocnemius, sama ada conjunctival suffusion. Conjunctival suffusion itu ada perdarahan pada matanya. Nah, ini conjunctival suffusion. Kemudian kalau yang tipe ikterik atau Weil disease, nanti mulai ada perdarahan, bisa ada gangguan hepar dan ginjal, dan biasanya penurunan kesadaran. Dan tentu pasiennya tampak kuning. Kalau dia anikterik, berarti dia ringan. Biasanya cukup dengan doksi 7 hari. Tapi kalau dia itu ikterik atau Weil disease, maka harus dirawat inap dan dikasih penisilin 4 kali 1,5 juta.